Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, meskipun tanggal 26 itu tanggal merah, karena memang kita sudah sepakat untuk tetap melanjutkan materi perkuliahan, maka kita bisa ketemu kembali dan masih menggunakan fasilitas Zoom, gitu. Atau mungkin sampai nanti kayaknya ya, kalau pas tanggal merah atau mungkin pas dosen sedang tidak ada di kampus, ya kuliah tetap masih bisa jalan gitu ya. Karena kita sudah mulai mengaplikasikan teknologi pembelajaran via Zoom. Ya. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep yang digunakan pada activity based costing system. Nah, di dalam konsep itu, seperti yang kita bahas minggu yang lalu, sudah mengubah pola pembebanan biaya yang semula pola pembebanan biayanya berdasarkan objek yang dibiayai, kemudian diubah menjadi aktiviti atau aktivitas yang terjadi pada suatu proses pembebanan biaya. Nah, karena memang aktivitas yang menjadi dasar untuk pembebanan, otomatis dari satu jenis objek biaya itu mungkin saja menghasilkan beberapa aktivitas. Nah, di dalam beberapa aktivitas itu akhirnya harus teridentifikasi, yang mana identifikasinya menggunakan beberapa aspek. Kemarin kita coba membedakan aspek-aspeknya itu dalam beberapa level, ya. Di mana masing-masing level itu mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Ya. Oleh karena itulah, maka dalam proses pembebanannya, nanti kita melihat apakah di posisi level untuk menetapkan cost pool-nya atau pada sebuah level activity atau aktivitas untuk menetapkan cost pool-nya. Seperti yang kita ilustrasikan kemarin, kalau misalkan kita menggunakan level untuk pembebanannya, ya itu ternyata ada perbedaan antara suatu usaha yang memiliki jumlah kapasitas produksi banyak dan jumlah usaha yang mempunyai kapasitas produksi sedikit. Nah, oleh karena itu kemarin kita simpulkan bahwa sebuah unit usaha yang menggunakan kapasitas produksi sedikit itu biasanya dilakukan oleh sebuah struktur fungsi yang tidak terlalu kompleks. Kalaupun mungkin ada proses produksi, paling proses produksinya hanya satu tahap, ya, hanya dijadikan satu tahap. Kemudian yang membedakan lagi hanya di proses administrasi gitu, atau proses marketing. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan untuk pembebanan biaya pada suatu proses yang sederhana itu harus kita pecah sebagaimana dalam konsep efisi yang mendasari activity, ternyata justru bukannya biayanya itu tambah efektif atau efisien, tapi justru malah tidak efektif dan tidak efisien. Hal itu kenapa? Ya karena dengan semakin dipecahnya activity atau pembebanan, otomatis identifikasi atas biayanya semakin banyak. Ya, semakin kelihatan ini bagian itu, ini bagian yang beda lagi, sehingga masing-masing bagian menuntut teralokasikan untuk activity-nya. Sedangkan kalau usahanya itu masih sederhana, ya jumlah produksinya mungkin tidak terlalu banyak juga, maka activity-nya itu tidak banyak juga. Nah, sehingga pembebanan berdasarkan activity justru malah ini ya menyebabkan biaya itu terurai-berai.
Dengan terurai-berai itu justru malah semakin banyak yang dialokasikan. Semula membebankan secara konvensional hanya pada satu jenis pembebanan. Misalkan kita masih menggunakan konsep biaya tradisional yang pembebanannya hanya berdasarkan kebutuhan. Nah, ternyata di dalam satu jenis kebutuhan itu kalau kita pecah menjadi beberapa aktivitas, justru malah ini semakin kompleks. Sehingga pembebanannya justru malah semakin terpisah-pisah. Itulah yang menyebabkan kenapa di sebuah proses yang masih sederhana akan lebih baik kalau masih menggunakan konsep yang konvensional atau tradisional sistem. Sedangkan kalau di dalam konsep yang sudah kontemporer, sudah kompleks memang ya aktivitasnya, atau mungkin diproduksi itu lebih dari satu posisi, satu departemen atau satu bagian. Disitulah akhirnya akan ditemukan beberapa keragaman mekanisme. Sehingga kalau konsep tradisional costing masih dipakai di situ, justru yang terlihat adalah pola pembebanan yang abstrut. Ya, abstrut itu artinya hanya berdasarkan perkiraan dan tidak tepat sasaran, karena kita hanya memberikan alokasi yang ya diperkirakan saja. Nah, pemerkiraannya itu bukan berdasarkan apa yang nanti akan menyebabkan munculnya biaya, tetapi hanya dalam alokasi yang ini arbiter. Arbiter itu artinya akumulatif, ya, abu-abu. Ya, jadi tidak terlalu fokus pada hal-hal yang harusnya dibiayai. Nah, oleh karena itulah maka bisa jadi ada ini ya pengalokasian yang kurang efisien karena tidak jelas aktivitas yang dibiayai, hanya dalam sebuah kelompok besar saja yang dibiayai. Nah, sehingga di situ akhirnya terjadi pemborosan. Kenapa boros? Ya karena kita tidak mempunyai alokasi yang detail untuk pembebanannya, sehingga masing-masing aktivitas itu dengan semaunya menggunakan alokasi biaya yang akumulatif. Nah, karena tidak terkendali, akhirnya boros, akhirnya besar. Nah, ketika biaya besar, akhirnya ya evaluasi atas keuntungannya turun. Nah, disinilah kemudian kita menggarisbawahi kemarin dengan ABC, ternyata lebih efektif jika memang struktur operasionalnya itu sudah kompleks. Sedangkan yang struktur pembebanan biayanya itu masih terlalu sederhana, ya lebih baik masih menggunakan sistem biaya tradisional. Nah, sekarang kalau memang alokasi pembebanan biayanya itu sudah seperti itu hasilnya, bagaimana pengendaliannya di konteks manajemen activity? Ya. Oleh karena itu, maka pembebanan biaya berdasarkan ABC itu selalu bersanding dengan ABM, Activity Based Management. Karena kalau biayanya itu sudah dibebankan berdasarkan aktivitas, maka activity itu harus dikontrol. Ya, kontrolnya siapa? Ya, manajemen tentunya, mulai dari planning, actuating, and controlling. Ya. Oleh karena itu, maka kita sekarang coba pahami bagaimana konteks activity based management itu nanti bisa dipakai untuk membackup aktivitas-aktivitas yang dibebani oleh ABC. Kita pahami dulu secara pengertian. Ya. ABM merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Nah, sehingga yang menjadi titik kunci dalam proses pembebanan biayanya di sini adalah continuity-nya, ya, berkelanjutannya. Nah, untuk bisa berkelanjutan perbaikan tersebut, maka evaluasi tetap dilakukan. Sedangkan evaluasi itu baru bisa diketahui
manakala pola pengendaliannya, pola manajemennya itu sudah sinkron. Ya. Kalau yang awalnya itu pola masih konvensional, masih tradisional, hanya melihat anggaran dan realisasi biaya saja, maka kemudian kita alahkan pengendalian itu berdasarkan aktivitas masing-masing. Nah, masing-masing aktivitas nanti akan dievaluasi sehingga kelihatan mana aktivitas yang mampu untuk tetap survive, bisa terus berjalan dengan pembebanan activity costing-nya, dan mana aktivitas yang memang perlu diperbaiki. Nah, memang disinilah targetnya. Ya, targetnya supaya aktivitas-aktivitas itu bisa terus diperbaiki sehingga ketika dijadikan pooling atau cost pool untuk pembebanan biaya di dalam EBM, di dalam EBC, ya itu tetap bisa survive, bisa support. Nah, di sini akhirnya EBM itu dibedakan menjadi 2 dimensi supaya apa? Supaya proses pemantauannya, proses manajemennya itu lebih terfokus. Yang pertama yang dilihat adalah dimensi cost-nya, dimensi biaya. Karena tadi tujuannya adalah untuk memastikan supaya biaya itu benar-benar sesuai atau tepat sasaran. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi proses. Ya, artinya di sini mengevaluasi apakah proses atau mekanisme aktivitas yang dilakukan dalam dibebani biaya tersebut itu benar-benar sudah akurat. Ya tujuannya apa? Supaya kita bisa mereduksi aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kalau bernilai tambah itu artinya aktivitas itu mampu memberikan hasil yang positif atau support dengan proses. Sehingga perlu kita alokasikan biayanya. Sedangkan yang tidak bernilai tambah mungkin bisa digabung aja dengan aktivitas lain. Ya, sehingga pembebanan biayanya bisa menjadi satu. Sehingga tujuannya apa? Ya mengurangi biaya. Nah, sehingga di dalam prosesnya itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Bagaimanapun juga yang namanya manajemen, ya activity based management, itu tetap menggunakan prinsip manajemen. Sehingga pasti diawali dari perencanaan. Merencanakan mekanisme polanya, baru kemudian di dalam pola-pola itu kita identifikasi masing-masing aktivitasnya ada di sebelah mana. Nah, sehingga perencanaan itu nanti harus sinkron dengan ya, organizing. Ya. Nah, oleh karena itulah maka tujuan dari organizing tersebut adalah untuk menemukan 2 dimensi lah. Ya, yang mana satu adalah dimensi biaya, yang satu adalah dimensi pengendaliannya atau kita sebut dimensi prosesnya. Dimensi proses, ya nanti kita lihat berdasarkan PVA-nya. PVA-nya. Nah, sedangkan yang dimensi biaya kita lihat dari EBC-nya. PVA atau proses value added adalah sebuah nilai tambah ya, yang nanti bisa kita identifikasi dari proses. Sehingga di situ nanti harus ada beberapa kegiatan. Yang pertama, membuat sebuah penilaian. Ya. Karena tadi tujuannya adalah membuat evaluasi, maka di situ harus mampu menghasilkan sebuah penilaian. Penilaian atas isi aktivitas itu. Sehingga kalau memang aktivitas itu masih dirasa layak untuk berdiri sendiri, ya sudah, kita biayai. Kalau tidak, ya kita gabung. Nah, sehingga nanti akan muncul beberapa kejadian. Nah, kejadian itulah nanti harus kita telusuri. Apa penyebab munculnya kejadian itu. Nah, kejadian-kejadian itulah nanti yang akan dijadikan indikator untuk mengukur kinerjanya. Kita indikatorkan itu untuk mengukur kinerjanya. Misalkan gini, aktivitas
penerimaan barang di gudang, misalkan gitu ya. Di situ terlihat ada aktivitas pengangkutan. Nah, di dalam aktivitas pengangkutan itu kita coba lihat dari mana semua barang-barang yang dimasukkan gudang itu berasal. Oh, ternyata dari satu tempat, tetapi terpisah. Tetapi bisakah kita evaluasi? Nah, sini kita tentukan penyebab masalahnya. Satu tempat yang terpisah, yang menjadi sumber dari bahan-bahan yang akan kita masukkan ke gudang tadi, kita coba cek. Apakah jalurnya itu bisa saling berhubungan? Nah, begitu. Oh, ternyata bisa. Jadi tempat satu bisa menuju tempat dua sebelum berjalan mengarah ke gudang. Nah, kalau memang itu bisa berhubung, kenapa kita harus mengeluarkan atau menggunakan dua kendaraan sekaligus? Nah, ini kemudian yang saya sebut dengan nama menentukan akar penyebab masalah. Sehingga kita membuat ukuran kinerjanya adalah efisiensi bahan bakar kendaraan pengangkut. Semakin efisien, semakin baik. Otomatis karena tadi jalur angkutnya itu bisa berhubungan, ya lebih baik menggunakan satu kendaraan daripada dua kendaraan. Sehingga yang kita pikirkan tidak lagi operasional dua kendaraan, tetapi satu kendaraan saja. Tetapi Pak, kalau satu kendaraan, otomatis nanti nggak cukup tempatnya. Nah, berarti kan muncul masalah baru. Mobilnya terlalu kecil, truknya terlalu kecil misalnya. Sehingga kalau harus nyangkeng dari dua gudang sekaligus nggak cukup. Nah, ini yang kita sebut dengan nama perbaikan. Sehingga next kita pikirkan untuk menggantikan truk itu menjadi satu truk yang lebih gede lagi. Ya. Sehingga operasionalnya cukup satu truk, bukan lagi dua truk. Nah, begitu. Nah, apa tujuannya? Ya, kembali mengurangi biaya. Nah, itulah sebuah proses value added yang ada di dalam activity based management. Nah, sedangkan di ABC-nya berpikir terkait dengan bagaimana efisiensi atas aktivitas tadi bisa terwujud, membebankan biaya ke aktivitas, mengidentifikasi objek penggerak aktivitas, menghitung tarifnya, membebankan ke objek biaya. Nah, jadi seperti itu ya mekanismenya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya tentu meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itulah maka erat sekali hubungan antara ABC dan ABM. Karena apa? Karena sama-sama menggerakkan aktivitas. Yang ABC menggerakkan aktivitas dari sisi biayanya, yang ABM menggerakkan aktivitas berdasarkan kendalinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita gunakan sebagai indikator hubungan, ya, yaitu why, what, dan how well. Kenapa itu harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan dan seberapa baik itu bisa dijalankan. Nah, dalam konteks why itu kenapa? Itu artinya kita mencari cara, ya, cara yang nanti bisa kita pakai untuk dasar pembebanan. Maka di situ kita coba temukan proses dimensi, kayak kasusnya truk tadi. Ternyata proses dimensinya itu bisa kita tarik garis yang linier, sehingga nggak perlulah kita paralelkan. Nah, sehingga hal itu nanti berhubungan dengan resource-nya. Ya. Jadi driver analysis-nya kan di proses dimension tadi ya. Nah, kemudian dimensi cost-nya adalah bersumber dari resource-nya, sumber dayanya. Sekarang gimana? Oke, sumber daya kita kurangi, cukup satu. Sehingga cost dimensinya bisa lebih sempit, ya, lebih sedikit pembebanannya. Cost objeknya itu juga lebih sedikit. Nah,
Oleh karena itulah maka activity di masing-masing resource dan nanti dipakai dasar untuk cost objek itu diharapkan mampu untuk performance measurement, ya, dipakai untuk mengukur performa kinerjanya. Nah, bagaimana kalau misalkan tinggal satu kendaraan, gitu ya, kinerjanya tetap atau berkurang? Nah, kalau kita lihat bahwa proses produksinya itu ternyata tidak perlu menyediakan bahan baku dalam waktu yang cepat, ya sudah, kita angkut aja pakai satu truk, nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu adalah performance measurement. Namun, walaupun seolah-olah apa yang kita bahas terkait dengan mekanisme tadi sederhana sekali, tapi ya dalam proses penerapannya nggak sesederhana itu. Banyak sekali perusahaan atau unit-unit usaha yang ya nggak support menggunakan EBC ataupun ABM. Gagal. Apa penyebabnya? Ya, selain karena memang belum memahami idealnya penggunaan metode ini pada perusahaan di skala mana, ya selain itu ya, ada juga yang masih berpikir bahwa penggunaannya itu ya hanya sekedar diimplementasi biasa begitu. Sehingga dukungan dari manajemen tingkat atasnya juga tidak penuh gitu ya. Ya karena Pak dianggap biasa aja, bawah bisa gitu ya. Nah, bawah itu kan hanya di level pengguna gitu ya. Sedangkan pengambil keputusannya kan tetap ada di pimpinan tingkat atas. Nah, kalau dukungannya kurang, itu otomatis kan proses pengambilan keputusan jadi lambat. Ya. Atau kalau nggak begitu, dari awal aja udah ada penolakan. Dianggap itu harus belajar lagi, dianggap itu susah, ya dianggap itu malah tidak menjadikan pekerjaan itu lebih mudah, malah repot gitu ya. Sehingga ada penolakan untuk perubahan. Ya udah, kalau nggak setuju mau apa lagi? Atau kalau nggak begitu SDM-nya, ya SDM-nya itu ya belum support kemampuannya. Ya. Kalau memang belum support ya nggak bisa dipaksakan. Kalau yang tahu itu hanya satu orang malah bahaya gitu kan. Nah, sehingga menyebabkan gagalnya mengintegrasikan sistem EBM. Padahal sebenarnya ketika EBM itu nanti bisa dipakai, itu sekaligus bisa menjalankan responsibility counting, pertanggungjawaban. Ya kenapa? Ingat tadi, kita sudah membebankan berdasarkan cost pool. Cost pool adalah activity. Berarti di situ ada yang bertanggung jawab dong atas penggunaan biayanya. Nah, kemudian tanggung jawabnya itu sekaligus dijadikan sebuah benchmark, ya menjadi ukuran kinerja. Ya, kinerja yang baik nanti otomatis juga akan terevaluasi sebagai sebuah penghargaan. Nah, sehingga itu satu kesatuan proses yang sebenarnya bisa saling berkaitan. Ya, cuman kalau memang kita belum mengetahui, kadang ya dianggap itu nggak ada bedanya dengan yang tradisional costing. Padahal di dalam proses tersebut, apabila mekanisme pertanggungjawabannya itu sudah bisa berjalan dengan normal, ya otomatis semuanya itu bekerja, maka ke depan lambat laun sedikit demi sedikit itu mampu mempengaruhi perilaku, ya perilaku dari semua pegawai untuk satu kesatuan mendukung aktivitas yang menjadi tujuan utama perusahaan. Ya, oleh karena itu maka ada perbedaan antara sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan mekanisme yang ada di EBM tadi. Ketika di EBM itu hanya berpikir terkait tentang bagaimana mekanisme yang ada itu
Oke, sekarang sudah kedengaran mestinya ya. Saya reset. Sudah, Pak. Oke, sudah kedengaran ya? Bisa, Pak. Ini kalau di status speaker saya jalan ini. Tapi kok nggak ada yang menyahut? Ada yang sudah mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Sudah ada respon, Mbak Adelia. Bisa mendengar ya suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Cuman kok ini ya nggak nyambung ke kenapa? Sebentar, Pak.
Kok nggak mau menyambung ke AirPod saya? Kenapa? Bentar. Oke. Tes dulu. Oke. Oke, harusnya sudah ini ya. Oke. Bentar, saya coba tes sekali lagi. Oke, ya. Baik, harusnya sudah kedengaran karena tes saya sudah nyala ya. Nanti coba dimasukkan kolom chatting saja kalau ada yang nggak mendengar lagi atau putus lagi. Oke, kita lanjut untuk pembahasan kita tadi ya. Putus tadi. Oke, kembali lagi ke IBM ya. Ke IBM. Bahwa ada perbedaan antara IBM dengan akuntansi pertanggungjawaban. Walaupun tadi saya sampaikan ABM itu merupakan bagian dari proses akuntansi pertanggungjawaban nanti. Kalau di dalam IBM itu hanya dari sisi keuangan dan dari sisi pengelolaan saja, maka di dalam pertanggungjawaban itu sebenarnya ada penambahan lagi, yaitu yang didasari dari strateginya. Jadi activity dan keuangan itu tetap ada, ya. Dan di sini ditambah dengan konteks strateginya, sehingga nanti akan lebih mengarahkan di posisi mekanisme pengendalian berikutnya. Karena strategi yang dipakai itu adalah strategi yang didasari dari evaluasi apa yang sudah dilakukan di proses sebelumnya itu. Nah, oleh karena itu maka baik nanti di sisi fungsional, baik di sisi aktivitas, itu nanti sama-sama menghasilkan suatu arah yang menunjukkan bahwa layak atau tidak yang namanya strategi itu dijalankan untuk pengelolaan keuangannya. Jadi dari dimensi manajemennya. Sekarang dari dimensi biaya kan sudah terwakili oleh EBC. Nah, sekarang dari dimensi manajemennya itu seperti apa? Nah, sehingga dari sinilah nanti kita bisa melihat harusnya ada dong perbedaan antara pertanggungjawaban yang didasari dari aspek keuangan dan pertanggungjawaban yang didasari dari aspek aktivitas. Nah, ini ada beberapa indikator yang membedakan antara pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dan aktivitas. Nah, kalau akuntansi pertanggungjawaban tadi memang memisah menjadi dua, keuangan dan aktivitas, di mana keuangannya itu melihatnya dari EBC, aktivitasnya itu melihatnya dari EBC, tetapi untuk strateginya melihatnya dari EBM. Ya. Maka dari aspek pemberian tanggung jawab, maka indikator tersebut menghasilkan beberapa dimensi yang berbeda. Apabila kita melihat berdasarkan keuangan, maka fokusnya ke unit. Sedangkan kalau berdasarkan aktivitas, maka fokusnya ke aktivitasnya itu sendiri atau prosesnya. Nah, kemudian orientasi keuangan pasti berdasarkan dari efisiensi. Yang efisiensi atas apa? Operasional yang didanai, gitu ya. Sedangkan kalau aktivitas itu harus mampu menjamin bagaimana efisiensi seluruh sistem. Ya, sehingga tidak lagi hanya terkotak pada satu aktivitas tertentu. Ya, walaupun itu berdasarkan aktivitas, tapi aktivitasnya aktivitas secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi. Kemudian pemberian tanggung jawab berdasarkan keuangan itu lebih fokus ke akuntabilitas si pemberi tanggung jawab itu. Misalkan manajer, ya sudah. Berarti nanti fokusnya hanya untuk pertanggungjawaban manajer.
hasil keuangannya pun juga hasil keuangan di lingkup kendali manajer itu. Nah, sehingga kalau ada baiknya itu yang ya apa ya istilahnya dipuja-puja itu ya manajernya, ya kalau ada jeleknya yang dihujat ya manajernya. Nah, ini risiko di keuangan. Sedangkan di activity tidak, karena apa? Activity itu kan terbentuk dari keseluruhan kinerja tim. Ya maka baik buruknya penyelenggaraan ya timnya yang bertanggung jawab, bukan si A si B. Nah, sehingga hasil yang diperoleh nanti juga hasil yang bisa dipakai oleh tim itu melanjutkan mekanisme untuk kondisi yang akan datang. Kemudian indikator yang kedua adalah penetapan ukuran kinerja. Bagaimana menetapkan ukurannya? Nah, sekarang ada beberapa parameter. Kalau didasarkan keuangan, berarti parameternya adalah anggaran. Ya. Kalau dianggarkan, berarti ya ada kegiatan. Kalau nggak dianggarkan, nggak ada kegiatan. Itu kalau keuangan. Tapi kalau menggunakan dasar activity, ya didasari dari prosesnya. Ya, dianggarkan atau tidak, ketika ada proses, maka di situ harus ada kegiatan. Nah, kemudian kalau dasar keuangan itu perhitungan biayanya ya biaya-biaya standar. Standar biaya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Ya, untuk ini berapa, untuk itu berapa, itu kan ada standarnya. Nah, sedangkan kalau di dalam aktivitas standarnya bukan berapa jumlahnya masing-masing, tetapi mampu memberi nilai tambah atau tidak. Ya. Walaupun dia itu sedikit, tetapi kalau dia bernilai tambah itu jadi lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada nilai tambahnya. Itu kalau berdasarkan aktivitasnya. Nah, kemudian standar yang dipakai oleh keuangan itu nggak bisa berubah. Harus statis. Karena kalau berubah-ubah kan nanti justru malah ngerepot gitu ya. Ya. Sehingga pencapaian standarnya itu ya didasarkan dari capaian yang saat ini bisa diperoleh. Sampai saat ini mampu mencapai sejauh apa. Nah, itu kemudian dipakai standar. Sehingga ya begitu terus. Kalau tidak ada evaluasi ya tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau mendasari activity, maka karena tadi ada nilai tambah, berarti nilai tambah itu dihasilkan oleh orang-orang yang selalu bergerak dinamis, ya maka standarnya juga harus dinamis. Ya, sehingga orientasinya bukan capaian dari tingkat dinamisasi yang paling baik, tetapi optimalisasi pencapaian yang mampu dihasilkan oleh masing-masing personilnya. Nah, ini penetapan ukurannya. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Perkara mana yang lebih baik itu nggak ada di sini. Kita tidak sedang mencari mana yang lebih baik dari yang lain, tidak. Tapi kita hanya mencoba memahami konteks yang ada pada masing-masing keadaan, sehingga tujuannya adalah kita mampu menentukan mekanisme mana yang cocok dengan suatu keadaan yang sedang kita hadapi. Ibarat kita lihat baju itu ya, baju kecil dan baju besar. Ya, kita tidak sedang mencari sebuah pembanding untuk membedakan dari sisi baik buruk ya. Karena tidak selamanya baju yang kecil itu lebih jelek daripada yang besar. Tergantung mau dipakai siapa. Ya, baju besar kalau dipakai oleh orang yang badannya kecil itu juga nggak baik, gitu kan? Walaupun mungkin baju besar itu lebih mahal, tapi itu nggak baik. Dan sebaliknya, baju kecil walaupun dia bermerek, tetapi ketika dipakai oleh orang yang besar, yo nggak cukup. Gitu. Kalau dipaksakan kan ya aneh. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian yang kecil lebih jelek daripada yang besar atau sebaliknya yang besar lebih jelek dari yang kecil. Kita tidak sedang mencari baik atau buruk, jelek atau enggak jelek, tidak. Kita sedang mengidentifikasi apa yang mampu diberikan oleh masing-masing posisi. Ya.
Sehingga pada saatnya nanti kita harus menetapkan mana yang seharusnya kita gunakan itu lebih baik. Ya. Nah, itu kalau penentuan ukuran kinerjanya. Kemudian evaluasinya seperti apa? Kalau dari sisi keuangan, ya jelas efisiensi keuangannya, gitu ya. Semakin efisien, ya evaluasi kinerjanya semakin bagus. Pengendalian biayanya, ini perbandingan antara actual cost dan standar cost-nya. Ada nggak deviasi yang sangat besar gitu. Semakin besar deviasinya berarti semakin jelek. Ya. Dan ukuran-ukuran keuangan yang mungkin bisa dihitung-hitung pakai rasio-rasio itu. Nah, itu kalau kinerja keuangan. Kalau kinerja aktivitas apa? Reduksi waktu. Semakin cepat, semakin bagus. Tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas. Kualitas harus tetap dijadikan orientasi perbaik. Bagaimana kualitasnya bisa bertambah, tetapi biayanya bisa kita kurangi, kita reduksi. Nah, di sini. Ya, namanya juga aktivitas, jadi berpikirnya seperti itu. Nah, sehingga bisa saja dengan mudah kita mengubah-ubah orientasi, tergantung dari tren yang memang di pasar. Ya, pasar sekarang tren apa? Ya sudah, kita mengikuti tren itu. Waktunya harus cepat, kualitasnya harus baik, biayanya harus sedikit. Nah, ini kalau kita mau mengukur. Sehingga yang mampu mencapai ukuran-ukuran itu berarti dianggap kinerjanya optimal. Ya. Ya. Inilah perbandingannya ya, dari dimensi evaluasi. Kemudian yang keempat, kalau misalkan kita lihat dari dimensi penghargaannya. Nah, kira-kira mampu memberikan penghargaan apa kalau begitu? Kalau di keuangan ya penghargaannya berdasarkan kinerja keuangannya tadi. Selama kinerjanya baik ya penghargaannya ada. Tapi lebih banyak penghargaan itu disampaikan secara individu. Siapa yang paling berkontribusi? Ya individu. Bahkan bisa jadi yang bekerja itu adalah stafnya, tapi yang dapat penghargaan adalah pimpinannya. Nah, bisa jadi begitu juga. Ya. Jadi timnya itu nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah leadernya. Tetapi yang lebih efektif mungkin penghargaannya itu menyeluruh. Dalam bentuk apa? Kenaikan gaji. Ya, misalkan begitu. Nah, satu naik, semua naik. Ya. Jadi begitu. Atau promosi. Ya, promosi untuk apa? Untuk menduduki jabatan yang lebih. Atau mungkin dividen yang dibagi. Nah, itu semuanya ukurannya adalah uang. Nah, sebenarnya bersama dengan yang ada di aktivitas. Yang beda hanya objeknya aja. Kalau di penghargaan keuangan lebih banyak berorientasi pada personal, individual. Tetapi kalau aktivitas, karena itu aktivitas bersama, maka ya penghargaannya lebih banyak secara multidimensi. Kinerja kelompok. Ya. Sehingga mau berorientasi kemana dulu. Kalau memang orientasinya itu personal ya lebih baik masih pakai yang tradisional costing yang berdasarkan keuangan. Tetapi kalau mau lebih menyeluruh ya kita harus berani migrasi untuk mencoba melihat semuanya berdasarkan aktivitas. Oke, jadi seperti itu ya perbandingannya. Nah, oleh karena itulah maka yang harus kita pikirkan ke depan adalah membuat ukuran atas analisis PVA, proses value added-nya. Nah, proses value added itu nanti harus bisa diukur juga dengan PVA, tapi proses value analysis. Atau analisis nilai proses. Apa itu maksudnya? Yaitu suatu cara atau mekanisme yang dipakai untuk mengukur bagaimana aktivitasnya itu mampu mencerminkan maksimalisasi kinerja sistem yang bisa dipastikan semua itu bergerak sesuai dengan kinerja aktivitas. Nah, oleh karena itu maka harus ada ukuran-ukuran yang jelas, ya. Terus cara mengukur. Nah, harus ada ukuran-ukuran yang jelas untuk mampu melihat itu.
Yang pertama, kita coba lihat analisis penggeraknya. Nah, untuk melakukan pengukuran tadi. Analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tapi apa yang dilakukan di bagian gue? Identifikasi semua. Nah, itu yang kita sebut dengan nama driver kemarin. Ya, misalkan ini contohnya ya. Akar pemicu biaya perpindahan bahan baku. Nah, misalkan begitu. Kalau misalkan kita mau menentukan metode penetapan persediaan pakai first in, first out, atau last in, first out. Kita katakanlah punya ini gudang bahan baku. Ya. Kebetulan gudang itu cuma punya satu pintu dari depan tok. Kiri, kanan, belakang itu nggak ada pintu sama sekali. Dan layoutnya seperti itu. Nah, kemudian bahan baku itu adalah bahan baku yang cepat expired. Nah, melihat situasi seperti itu, maka accounting menetapkan menggunakan mekanisme pencatatan persediaannya itu first in, first out. Ya, siapa yang datang duluan, maka dia harus dikeluarkan duluan supaya tidak kedahuluan expired. Nah, coba kalian bayangkan kalau kita pakai FIFO. Barang datang duluan itu pasti kan ditumpuknya itu di gudang pojok paling belakang kan. Kemudian datang lagi ditumpuk di depannya, di depannya, di depannya. Padahal tadi saya sampaikan bahwa gudang itu tidak punya pintu dari belakang. Sehingga kalau kita sepakat menggunakan FIFO, maka orang-orang yang ada di gudang itu harus mencari cara supaya bisa mengambil barang itu di ujung paling belakang. Ya misalkan apa? Di sisi samping tidak diisi, dipakai untuk jalan, misalkan begitu. Sehingga orang bisa langsung mengakses ke posisi belakang untuk mengambil persediaan yang ditaruh di situ. Nah, ini pemicunya, yaitu layout pabrik. Sehingga pengaturan ulang dari tata letak pabrik itu dapat mengurangi biayanya. Coba kalau tidak begitu, butuh dilebokno kabeh nang gone pabrik, apa ning gone gudang, bleng. Jadi ketika pakai FIFO kemudian harus ngambil paling belakang, maka ya harus mindahin dulu semua yang ada di depan. Nah, ya kan repot kan. 2 kali kerja. Hanya mau ngambil yang paling belakang aja harus mindahin yang ada di depan, balikin lagi ke posisi semula. Dan tiap hari begitu. Repot. Itu kan butuh biaya lebih. Pekerjanya pasti minta bayaran double itu. Biaya mindahin sama biaya balikin. Nah, seperti itu. Itu yang disebut analisis penggerak. Kemudian yang kedua adalah analisis aktivitas. Ya. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan. Ya. Ada 4 hasil yang bisa ditunjukkan oleh analisis ini ya. Yang pertama, analisis itu mampu mengidentifikasi aktivitas apa saja. Jadi kita harus ngerti aktivitasnya itu apa dalam sebuah proses produksi. Dimulai dari mana, berakhir di mana. Kemudian berapa orang yang terlibat di situ. Cek. Kemudian biasanya ketika itu terjadi, maka ini berapa lama dibutuhkan waktunya. Dan selain tenaga kerja tadi, butuh sumber daya yang lain berupa apa. Nah, itu harus kita identifikasi dulu. Ya. Baru kemudian yang keempat melakukan penilaian atas aktivitas tersebut. Penilaian apa atau tidak, layak dilanjut atau tidak. Nah ini. Jadi penggeraknya sudah ketemu, baru dilihat aktivitasnya. Kemudian dievaluasi. Apakah aktivitas ini masih berjalan atau sudah digabung atau dikurangi. Nah, itu namanya analisis aktivitas. Nah, ini syaratnya. Ya, tadi ya. Yang nanti dilanjut adalah yang bernilai tambah. Yang tidak bernilai tambah ya nggak usah dilanjut. Apa yang disebut aktivitas bernilai tambah itu?
aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis itu. Nih, sederhana aja. Misalkan ketika akan membuat roti, gitu ya, sebuah pabrik roti, gitu ya, aktivitas bernilai tambahnya apa? Ya dimulai aja dari awal. Misalkan pembelian bahan baku berupa bahan pokok dan bahan pendukung. Nah, misalkan begitu. Pembelian itu kan sebuah aktivitas. Dia bernilai tambah. Kenapa? Kalau nggak beli apa yang terjadi? Ya nggak punya persediaan kan? Sehingga dia tidak bisa bertahan dalam bisnis. Nah, oleh karena itulah maka akan lebih baik lagi kalau aktivitas-aktivitas yang sudah diidentifikasi tadi yang bernilai tambah menjadi sebuah indikator dalam standar operasional prosedur. Ya, prosedur pengadaan bahan baku, prosedur penyimpanan bahan baku, prosedur pengiriman bahan baku, prosedur penerimaan bahan baku, prosedur penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi, prosedur produksi, prosedur penyimpanan barang jadi, prosedur penjualan, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi prosedur banyak sekali prosedur. Maka itu yang kita sebut dengan nama aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan. Ya, siapa yang bikin aturan? Ya organisasinya sendiri. Ya karena apa? Ya karena memang itu yang harus dilakukan. Nah, selain itu ada yang kedua namanya aktivitas discretionary, ya. Yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi 3 persyaratan ini. Ya. Menghasilkan perubahan kondisi. Ya, aktivitas itu ternyata terjadi, kemudian dengan adanya kejadian tersebut, maka kondisinya bisa berubah. Misalkan aktivitas untuk penambahan jumlah mesin produksi. Nah, begitu. Kedua, perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Ya tadi, kayak saya cerita truk tadi ya. Kalau aktivitas sebelumnya itu cuma 1 truk karena perampingan aktivitas, dan ternyata 1 truk itu nggak cukup membawa semua barang dari 2 tempat, maka kemudian ada aktivitas untuk pengadaan truk baru yang ukurannya lebih besar. Nah, itu disebut perubahan kondisi. Nah, kenapa terjadi perubahan? Ya karena sebelumnya atau semula nggak bisa. Ya, harus ada penambahan jumlah kapasitas pengangkutan. Tetapi tetap di 1 truk yang sama. Kemudian syarat yang ketiga adalah aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan, yang menyebabkan ya, aktivitas ini terjadi sehingga ada beberapa aktivitas berikutnya yang nanti bisa berjalan. Nah, inilah beberapa konteks yang kita gunakan sebagai dasar PVA tadi ya. Nah, mulai aktivitas penggerak, aktivitas analisis aktivitas, dan analisis aktivitas yang bernilai tambah. Sedangkan yang tidak bernilai tambah ya sudah, berarti segala sesuatu itu tidak mempunyai kontribusi apa-apa. Nah, nggak ada kontribusinya, sehingga dianggap tidak perlu. Atau kalau nggak begitu, kontribusinya itu minim, sehingga bisa dijadikan satu dengan bagian yang lain. Itu berarti disebut aktivitas tidak bernilai tambah. Tujuannya apa? Tujuan analisis aktivitas itu adalah eliminasi pemborosan atau mengurangi biaya. Ya. Nah, karena apa? Ingat bahwa kalau kita mau continuous improvement, maka biayanya itu juga harus menyesuaikan continuous improvement. Nah, supaya improvementnya itu terjadi, maka bentuk improvementnya seperti apa? Ya, analisis efektivitasnya tadi. Nah, misalkan dengan mengeliminasi aktivitasnya, memilih aktivitas yang bernilai tambah saja. Atau kalau nggak bisa dieliminasi, dikurangi lah. Dikurangi dengan cara menggabungkan yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang nanti bisa terjadi. Nah,
Kalau itu semua sudah terjadi, maka baru berpikir terkait dengan pengukuran kinerja. Apa indikatornya? Satu, efisiensi. Kalau bicara tentang keuangan, ya aktivitas keuangannya. Yang kedua adalah kualitas dan waktu kalau bicara non-keuangan. Nah ini pengukuran kinerjanya. Ada 3 indikator. Aktivitas keuangan ya diukur berdasarkan efisiensinya, yang non-keuangan diukur berdasarkan kualitas dan waktu pengerjaan. Nah, sehingga nanti kalau kita misalkan melihat kondisi yang ada di keuangan itu apa aja? Ya, laporan keuangannya, tren dalam laporan biayanya, perbaikan yang terus-menerus, benchmark-nya, ya, siklus biaya hidupnya. Nah, itu semua mutlak diperlukan supaya kinerja aktivitas keuangannya itu terus berjalan. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana kita nanti akan mencoba menentukan pembebanan biaya itu berdasarkan dari manajemen activity yang harus kita tentukan. Activity itu hanya melihat akurasi, tetapi untuk bisa memastikan ABC itu berjalan layak, berjalan sesuai dengan kondisi yang seharusnya, maka harus di backup dulu operasionalnya itu lewat IBM. Jika IBM itu secara tidak langsung juga sudah menentukan beberapa aktivitas yang nanti dipakai untuk drivernya ABC. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita buat contoh sederhana aja ya untuk ilustrasinya. Jadi sekali lagi, apa yang kita bahas di manajemen biaya itu seringkali ini harus meng-create sendiri bentuk laporan, bentuk informasinya. Yang saya sampaikan itu kan hanya indikator-indikator dan parameter. Nah, coba nanti indikator dan parameter itu yang masih tercerai-berai seperti itu, kita satu-satuin, digabung-gabung, dipas-pasne dengan kondisi yang menjadi objek pengendalian kita. Karena kalau kita bicara bentuk itu secara baku, nanti kayak keuangan. Jadi statis. Padahal ini adalah sebuah mekanisme yang harus dinamis. Kan kita nggak mungkin memaksakan sesuatu yang statis itu di sebuah kondisi yang dinamis. Nah, oleh karena itulah maka customize saja sifatnya. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang bisa kita ambil. Nah, kemudian terkait dengan perakitannya, ya maka kita harus bisa melakukan itu sendiri. Ya, jadi mekanisme seperti itu. Kalau kalian berpikir terus bentuknya piye sih? Nah, jadi seperti itu. Sama seperti yang kita bahas sebagai ilustrasi ini. Ada sebuah perusahaan ya, memproduksi dua orientasi atas suku cadang itu. Yang satu itu suku cadang kecil untuk 11 pembeli, kemudian ABC digunakan untuk membebankan biaya produksi pada produk. Kemudian dari 11 pelanggan itu ada satu rekening yang mencatat 50% dari total penjualan dan 10 rekening untuk yang lain. Artinya kan hanya satu yang gede, 10 yang lain itu kecil-kecil. Ya. Pesanan yang dibuat untuk ke 10 pelanggan yang lebih kecil itu ukurannya sama lah kira-kira. Jadi ada dua. Satu pelanggan besar, otomatis itu banyak yang harus dicukupi. Yang satu itu pelanggan kecil-kecil, ya banyak tetapi jumlahnya banyak juga. Pelanggannya banyak. Yang satu itu cuma satu, tetapi butuhnya banyak. Nah, ini bisa nangkep ya. Masalah gitu. Ada satu supplier, hanya satu, tetapi butuhnya banyak. Sama ada 10 supplier, tapi butuhnya dikit-dikit. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi itu, bagaimana kita mencoba untuk mengalokasikan biaya aktivitinya. Karena kita menggunakan dasar aktivitas, maka pelanggan besar dan 10 pelanggan kecil itu kita pakai sebagai parameter utama. Ya, parameter utama itu kemudian kita masuki beberapa aktivitas yang terjadi pada masing-masing itu. Contohnya begini,
pelanggan besar tadi, ya karena dia pelanggan besar, maka membelinya besar juga. 500.000 katakanlah. Hanya satu, ya hanya satu pelanggan, tapi belinya banyak. 500.000. Nah ini 10 pelanggan, ya, karena kecil-kecil tadi. Tetapi karena ada 10 pelanggan, maka jumlah yang dibeli juga besar juga. Tetapi besarnya yang dibeli tadi harus dibagi ke 10 orang pelanggan. 500.000, maka totalnya 1 juta unit yang dibeli. Pesanan yang dibuat, pelanggan besar itu hanya membuat 2 jenis pesanan saja. Ya, tetapi jumlahnya banyak. Sedangkan yang pembeli kecil-kecil tadi ya karena macam-macam kebutuhannya ya. Karena kebutuhannya macam-macam dari 500.000 yang dibeli tadi, akhirnya ada 200 pesanan. Ya, sampai 200 pesanan. Ya, total 202 pesanan. Kemudian tindakan penjualannya juga karena pelanggan besar itu cuma satu tempat, maka cuma 10 kali tindakan penjualan. Tapi karena pelanggan kecilnya tadi banyak, maka ada 210 kali tindakan penjualan. Totalnya 220 kali. Anggaplah biaya produksinya sama, ya sama-sama 3 juta. Biaya pemenuhan pesanan, ya anggaplah sama. Biaya tenaga penjualan yang dialokasikan, ya anggaplah sama. Ya, biaya sama semua. Ya, alokasinya berdasarkan volume. Ya. Datanya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat berdasarkan data itu untuk menentukan lebih lebih optimal manakah kita ngurusi pelanggan besar atau pelanggan kecil-kecil yang jumlahnya banyak. Nah, caranya gimana sekarang untuk menghitung ilustrasi ini? Sudah, seperti ini aja caranya. Yang pertama, kita melihat dulu tarif aktivitas pemenuhan pesanan. Ingat, pesanannya tadi kan ini ya. Biaya pemenuhan pesanan 404 ya. Karena dua kali pembebanan tadi ya. 404. Kemudian kita lihat berapa jumlah biaya produksinya. Kalau biaya produksi, jumlah tindakan penjualannya. Jumlah tindakan penjualannya adalah 220. Pesanan yang dibuat sebanyak 202. Nah, itu kita kunci. Ya. Total pesanan yang dibuat 202, tindakan penjualan 220. Nah, di tarif aktivitas itu berarti 404 itu biaya pemenuhan pesanan dibagi dengan jumlah pesanan yang dibuat, ya maka ketemu 2.000 per pesanan. Nah, totalnya itu 2.000 per pesanan. Nah, sekarang kita lihat si pelanggan besar itu kan cuma 2 pesanannya. Berarti 2.000 kali 2, 4.000 kosnya. Coba sekarang kita lihat. 10 pelanggan kecil tadi malah 200 kali pesanan. Berarti menjadi berapa? Menjadi lebih banyak lagi, 400.000. Nah, dari sini aja kelihatan bahwa biaya pemenuhan pesanan untuk pelanggan besar itu cuma 4.000, sedangkan 10 pelanggan kecil itu sampai 400.000 biayanya. Nah, tarif aktivitas penjualan juga begitu. Ya. Kita coba lihat jumlah tindakan penjualannya berapa? 220 per ya ini banyaknya tindakan penjualan. Ya. 220.000 per 220. Ketemu 1.000 per tindakan penjualan. Nah, sekarang pelanggan besar tadi berapa? Pelanggan kecil berapa? Pelanggan kecil cuma 10 kali tindakan penjualannya, maka biayanya cuma 10.000. Sedangkan pelanggan besar sampai 210 kali berarti sampai 210.000. Nah, seperti ini kalau kita kumpulkan dalam tabel. Dari sini aja udah kelihatan sebenarnya pelanggan besar itu lebih sedikit membutuhkan biaya timbangannya pelanggan besar dalam posisi jumlah unit yang dibeli sama. Sehingga apa kesimpulannya? Lebih mudah ngurusi satu pelanggan untuk jumlah yang dibeli banyak daripada banyak pelanggan tapi jumlah yang dibeli kecil-kecil. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, dari hal itu maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa biaya untuk menangani pelanggan besar itu ternyata lebih kecil daripada untuk menangani pelanggan kecil. Sehingga bisa aja pelanggan besar itu bisa dapat harga lebih murah. Ya, itulah alasannya kenapa kalau belinya banyak itu kok harganya bisa lebih murah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa lebih sulit menjual kepada pelanggan kecil? Mengapa tindakan penjualan lebih banyak dibutuhkan? Apakah mereka kurang diberikan informasi? Nah, ya coba digambarkan di dalam pikirannya gimana cara menjawab itu. Nah, dasarnya adalah beberapa hal ini. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas itu dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari pemasok. Karena ada hubungannya antara kualitas, keandalan, dan waktu yang dipakai untuk proses produksi itu. Ya. Sedangkan pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok itu mengikuti pola yang sama. Jadi sama-sama menggunakan mekanisme edisi. Ya. Nah, mungkin contoh aktivitas yang digerakkan tadi seperti membeli, menerima, memeriksa barang, atau yang lain lah. Ya. Ya, itu ya seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk sebagai sebuah kesimpulan bahwa ternyata aktivitas itu akan lebih efisien jika proses pengerjaan itu mass production, massal. Sedangkan kalau kita mengerjakannya itu sedikit, itu justru malah biayanya itu mahal. Nah, sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi juga. Efektivitas itu sebenarnya sudah mulai terlihat dari cara melakukan proses produksi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan kita terkait dengan EBM. Ya. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Jangan lupa absen ya. Absen seperti biasa sudah saya sampaikan di Siptik. Monggo 5 yang hadir di kelas ini absen. Oke, jika memang belum. Maaf, Oke, Mbak Adelia ya. iya. Untuk SIMTIK-nya itu tidak bisa diakses, Pak. Oh masa? Oke. Iya. Nanti saya risetnya kalau begitu ya. Bukan tidak bisa diakses untuk absennya bukan, tapi untuk membuka SIMTIK-nya saja tidak bisa, Pak, itu. Oh gitu. Iya, Oke. ada tulisannya itu situs yang Anda cari tidak dapat ditemukan seperti itu, Pak. Oh gitu. Pakai HP atau pakai laptop? Mbak? Saya coba pakai handphone sama pakai laptop nggak bisa semua. Nggak bisa semua. Ya udahlah Iya. kalau begitu. Oke, ini saya screenshot aja kalau begitu. Nanti saya absenkan. Ya, saya absenkan aja kalau begitu. Oke. Saya absenkan untuk nanti ada kuliah lagi nggak setelah saya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau begitu besok dicoba lagi ya. Besok mestinya ada kuliahan ya. Besok SIMTIK-nya dicoba lagi. Kalau tetap belum bisa, nanti minta dosen pengajar untuk melaporkan ke bagian IT. Ya. Jangan diem. Nanti kalau diem aja, nggak ngerti, malah bagian IT-nya juga nggak tahu nanti. Untuk hari ini saya absenkan aja. Saya sudah screenshot yang hadir di sini, nanti saya absenkan aja. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir untuk kuliah, meskipun tanggal merah. Gitu ya. Ya, semoga apa yang kita bahas ini ada manfaatnya dan menambah pemahaman kita bersama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di insya Allah minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.